Selamat malam, Namo Buddhaya. Pada malam hari ini kita mendapatkan berkah, yaitu kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk melakukan kebajikan, yaitu dengan kita praktek meditasi. Setiap Selasa dan Kamis ya, Wihara Sakyamuni Buddha ya, atau ITBC selalu rutin mengadakan meditasi, dan Bante yakin mungkin sebagian Bapak Ibu juga di rumah mungkin juga mempraktekkan praktek meditasi ini, dan mungkin pada malam hari ini ya Bante sudah lama menghilang, sudah lama tidak ikut dalam rutinitas setiap Selasa dan Kamis. Mungkin hampir 3 tahun atau mungkin lebih Bante tidak mengikuti rutinitas ini di wihara ini. Mungkin ada sebagian orang yang mungkin ini Bante siapa kok tiba-tiba nongol. Tapi ada sebagian juga yang mungkin ada yang tahu siapa saya, karena mungkin saya juga pernah lama di wihara Sakyamuni Buddha, cuma beberapa tahun ini hanya datang dan pergi, karena Bante sendiri saat ini berdomisilinya di Padang Sindupuan. Selama 1 tahun lebih Bante di sana, sebelumnya selalu mutar di wilayah, masih tetap wilayah Sumatera Utara. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, bahwa setiap orang ya, ketika kita praktek meditasi tentunya kita punya tujuan, punya harapan. Salah satunya supaya kita mendapatkan suatu kedamaian atau ketenangan. Namun apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan kadang-kadang tercapai, kadang tidak. Terkadang bukan ketenangan atau kebahagiaan, tetapi kadangkala yang muncul itu adalah kekesalan. Sama di dalam kehidupan sehari-hari. Terkadang ya, kita selalu menjumpai kekesalan-kekesalan yang ada di dalam diri kita. Kekesalan itu bisa saja muncul karena diri kita. Ya. Kenapa Bante kita masih bisa kesal? Karena dalam kehidupan duniawi ini ya, kita masih diliputi oleh suka dan duka, ada hina dan mulia, ada untung dan rugi dan sebagainya. Selama kondisi-kondisi itu masih ada di dalam kehidupan kita, maka ya kekesalan itu akan terus ada. Kalau mungkin orang kesal itu karena faktor dari dirinya sendiri, ya, paling-paling mereka akan menyalahkan dirinya sendiri, penyesalan, ya, mungkin dia akan bisa menyakiti diri sendiri. Tetapi bagaimana ketika kekesalan itu muncul karena objek lain, karena dari pihak luar? Apa yang terjadi? Ketika kesalahan itu muncul, terkadang kita gampang untuk marah. Ketika sesuatu yang muncul, yang kita terima itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, maka timbul yang namanya itu kekecewaan, timbul yang namanya kemarahan dan sebagainya. Maka ketika kekecewaan, kekesalan itu tidak kita atasi dengan sebuah kesabaran, maka kita akan menjadi orang pemarah. Maka bagaimana Bante supaya kekesalan-kekesalan yang ada di dalam diri kita itu bisa hilang atau bisa reda? Maka kita harus ada caranya, harus tahu bagaimana kita
menghilangkan kekesalan yang ada di dalam diri kita, yang mungkin kekesalan itu muncul oleh sebab, entah itu sebab dari diri sendiri maupun disebabkan oleh objek dari luar. Yang pertama, tumbuhkan cinta kasih. Kembangkan cinta kasih yang ada di dalam diri kita, bahwa kita pahami bahwa hidup tanpa cinta itu adalah sebuah penderitaan, suatu ketidakbahagiaan. Ketika kita memahami bahwa saya butuh cinta, orang lain juga butuh cinta, maka ketika kita pahami hal tersebut, maka kita harus memunculkan, mengembangkan meta bawaan yang kita kembangkan. Semoga saya berbahagia, semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari kemarahan, semoga si dia yang mungkin karena kebodohannya membuat saya tidak nyaman, yang membuat dia itu kesal, membuat saya kesal, mudah-mudahan dia bisa segera sadar, semoga dia hidup dengan penuh cinta, semoga dia hidup dengan kebahagiaan dan sebagainya. Ketika cinta kita kembangkan, maka ketika ada orang atau mungkin diri kita kesal atau orang lain membuat kita kesal, maka ini akan menjadi obat supaya kesal ini tidak berkembang. Yang kedua, kita kembangkan yang namanya belas kasih. Kalau saya menginginkan hidup bahagia, tetapi kenapa? Karena sebuah kebodohan orang yang mungkin dia tidak tahu menyebabkan saya kesal dan kemudian saya marah. Kasihan diri saya kalau hidup saya itu penuh dengan kemarahan, hidup dengan kekecewaan, hidup dengan ketidakbahagiaan. Kasihan diri saya. Maka ketika kita mengasihi diri kita, kita kembangkan sifat welas asih, maka kita akan mengerti bahwa kasihan ya orang itu karena kebodohannya, karena tidak tahu, dia menjadi satu sebab orang lain menjadi marah, menjadi kecewa. Pasti dia juga merasakan kekecewaan itu, merasakan kemarahan itu. Kasihan orang ini. Kita tumbuhkan sifat welas asih. Ketika kita ada welas asih terhadap diri sendiri maupun orang lain, maka ketika kita mungkin akan membalas hal tersebut, kita akan menghilangkan rasa itu. Kenapa? Welas asih kita tertanam. Yang ketiga adalah kita kembangkan sifat keseimbangan batin, ya, keseimbangan batin di mana kita harus mampu, ya, tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak. Dari meditasi harusnya kita mendapatkan keseimbangan batin. Kita bisa melihat, menilai mana hal-hal yang berfaedah, mana hal-hal yang tidak berfaedah. Ketika mungkin orang lain, ya, membuat kita kesal, kita bisa melihat bahwa kalau saya tanggapin, saya respon, saya akan menjadi orang yang kecewa. Dari kekecewaan ini mungkin saya akan marah dan sebagainya. Maka ketika kita selalu bermeditasi, ya, harusnya kita mendapatkan keseimbangan batin. Jadi meditasi itu bukan hanya sekedar mencari sesuatu yang jauh, tapi ketika kita bisa dari hari ke hari makin bijaksana, makin bisa melihat, mampu mengetahui mana yang benar, mana yang tidak. Maka itu adalah hasil dari meditasi. Bukan harus bisa terbang dan sebagainya. Sama halnya ketika kita bermeditasi, ya, jangan mengharapkan sebuah hasil. Tetapi biarlah hasil itu menjadi apa yang kita dapatkan. Ibarat contoh, ya, ibarat contoh ketika kita bermeditasi. Ketika kita mengejar sebuah hasil, maka ketika hasil itu kita dapat, akan timbul kemarahan. Ketika kita meditasi kadang-kadang hari ini kita bisa tenang, ya sudah, sadari hari ini saya mendapat suatu ketenangan. Tapi ketika mungkin hari ini Anda tidak mendapatkan apa-apa, yang ada itu cuma pikiran kalut, pikiran kesana kesini, ya sudah, sadari hari ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Selesai di situ.
Jangan direspon kembali. Kenapa ya tadi ini malam hari ini saya duduk selama 45-50 menit gak dapat apa-apa. Ketika kita merespon, kita mencari sesuatu yang ada maknanya, mungkin kita pulang pun tidak nyenyak, tidak enak. Sama ketika mungkin kita ingin pergi jauh, mau pergi ke Brastagi. Ketika kita mau memikirkan Brastagi, mungkin kadang-kala kita berpikir jauh ya Brastagi. Nanti jangan-jangan kalau kita pergi macet di jalan. Maka ketika kita pikirkan jauh ke sana, terkadang spirit semangat itu tidak akan kita dapatkan. Sehingga yang harusnya kita jalan, harusnya mungkin 2 jam 3 jam setelah sampai, karena kita hanya berpikir bagaimana ya kalau nanti macet, bagaimana ya kalau nanti hujan, maka kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Ketika kita ingin pergi ke Brastagi, yang kita pikir adalah langkah kita. Kita penting melangkah. Brastagi biarlah menjadi hasil dari sebuah perjalanan saya menuju ke sana. Ketika kita hanya mikir yang penting langkahku sudah benar, masalah hasil itulah biarlah nanti menjadi hasil yang saya dapatkan, bukan tujuan. Maka sekali lagi yang penting harapkan ketika Anda bermeditasi, yang penting caranya benar. Jangan memikirkan hasil, mau tenang, mau damai, mau bahagia atau tidak, ya sudah. Yang penting cara saya benar, ketika saya dapatkan hari ini ya saya terima. Ketika tidak ya sudah, selesai. Besok berpikir kembali. Sama dengan kita sekali lagi, ketika kita pergi ke Brastagi, jauh memang, apalagi kalau malam minggu, kita mikirkan macetnya, ya kita nggak akan kita sampai. Tapi ketika kita hanya mikir yang penting jalanku sudah benar, langkah saya benar, ya saya jalan. Brastagi bukan tujuan. Brastagi biarlah menjadi hasil dari sebuah perjalananku. Sehingga andai kata tidak sampai ke Brastagi, minimal Pancur Batu sampailah. Nah, sama dengan meditasi. Oh saya pengen tenang Bante. Maka ketika enggak mendapatkan ketenangan, kita akan kecewa. Maka banyak orang yang suka meditasi, yang mencari sebuah ketenangan, di saat-saat tertentu dia begitu luar biasa tenangnya. Ngomongnya lembut, lemah lembut, ya sopan. Tapi begitu dipancing atau mungkin diisengin orang, kadang-kadang orang yang suka meditasi ini bisa meledak-ledak amarahnya. Maka ada satu yang salah. Ketika orang yang suka meditasi begitu terpancing oleh orang lain atau apapun juga, dia gampang meledak-ledak. Maka Bante sering menjumpai orang-orang yang suka meditasi dengan harapan mencari sebuah ketenangan. Tetapi ketika ada sesuatu yang mengganggu dirinya, dia akan menjadi pemarah yang sangat luar biasa. Kekecewaan, kemarahan ini akan mereka dapatkan. Kenapa? Mereka hanya fokus pada sebuah tujuan. Maka kita harus rubah bahwa yang penting cara saya benar, saya tidak akan mengejar. Ya kalau yang ngejar ya hanya ya sekedarnya, bukan harus mati-matian. Maka ketika mati-matian, ketika ada objek pengganggu, mungkin ketika ada suara sound yang enggak nyaring, ada suara mobil yang mungkin di luar kita ada suara mobil, atau mungkin teman di samping kita itu kerusak-kerusuk, maka akan timbul kemarahan. Nah, inilah yang harus kita rubah, yang harus kita benahin. Keseimbangan batin kita kembangkan. Yang keempat adalah kita mungkin bisa kadang-kadang bersikap ya abaikan. Kalau seperti meditasi ketika mungkin kita hanya melihat ke dalam diri, kadang-kadang kita ketika kita hanya mengurusin orang lain, ya kita akan marah. Seperti contoh, kita pengennya meditasi itu tenang, tapi ketika ada di samping kita, mungkin bagi seorang pemula kadang-kadang suruh duduk 45 menit,
ya pasti kerusak-kerusuk. Nah ini siapa sih? Ganggu orang, mau tenang gak jadi bisa tenang. Nah, ya akan timbul kecewaan atau timbul kekesalan. Ya udah, abaikan. Kadang-kadang kita perlu mengabaikan objek-objek dari luar. Kita banyak fokus pada apa yang kita laksanakan. Sama dengan ketika mungkin ada orang yang mungkin dengan ketidaktahuannya, dengan sebuah kebodohan, dia membuat kita kesal. Ya kadang-kadang ya udah, biarkan, jangan sampai kita meresponnya. Ibarat kata ketika seseorang marah terhadap kita, kalau kita merespon kemarahan tersebut, ya kita juga akan mendapatkan ketidakbahagiaan tersebut. Orang yang marah pasti dia tidak bahagia. Tapi ketika kita cuek saja tidak merespon, ya kita akan bahagia, damai. Ibarat kata ketika seseorang ingin melempar sebuah kotoran ke diri kita atau kasih sesuatu yang busuk kepada diri kita. Ya. Ketika kita tidak mau, ya sudah, saya nggak mau, stop. Jangan direspon. Maka ketika sesuatu itu mau dikasih ke kita dan kita tidak mau menerima, hal yang busuk, hal yang jelek itu akan menjadi pemilik orang yang akan memberi. Tapi kebanyakan orang ketika ingin dilempar sesuatu yang buruk, sesuatu yang busuk itu kita ambil dan kemudian kita lempar kembali kepada seseorang tersebut. Maka walaupun terkadang kita mendapatkan suatu kepuasan, tapi kita juga mendapatkan getahnya. Ibarat kata ketika orang itu marah-marah terhadap kita, ya, kita merespon dengan kemarahan tersebut dan kadang-kadang kita merasa bangga bisa memarahin balik seseorang tersebut. Walaupun kita menang dalam suatu pertikaian tersebut, kita juga mendapatkan ketidakbahagiaan tersebut. Sama halnya ketika seseorang ini ingin memberikan sesuatu yang busuk, yang bau terhadap kita, sehingga kita respon kembali, kita tangkap, kita ambil, kita lemparkan kepada dia. Ya, tangan kita tetap kotor, tetap bau. Nah, ini yang sering terjadi pada diri kita. Kita gampang sekali tersulut amarah. Sebab yang disebabkan ketidakbaikan dari orang lain, kita gampang tersulut dan ingin membalas. Sehingga kelihatannya kita bisa memenangkan, tetapi bagaimana juga di dalam sebuah pertikaian, menang atau kalah pasti akan ada ketidakbahagiaan itu, akan ada kerugian terhadap mereka yang menang maupun yang kalah. Maka ya sudah, abaikan kalau kita mampu. Tidak gampang Bante, iya, memang tidak gampang. Tapi ketika kita mampu, yang pertama kita sadar bahwa ini adalah sebab ketidakbahagiaan. Ini adalah sebab seseorang membuat diri orang lain kecewa. Yang pertama, kalau kita sudah tahu, sadar, ya sudah. Kadang-kala ya mungkin ada orang yang kadang-kadang banyak suka melakukan sebuah kesalahan tapi tidak tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Ini kacau. Tapi kalau orang tahu salah walaupun tetap berbuat jahat, ya sudah, ini lebih baik daripada berbuat jahat tapi tidak tahu bahwa perbuatan jahat. Lebih baik dia tahu ini perbuatan jahat walaupun tetap melakukan. Ini sudah ada poin baik. Ketika ini kita sudah tahu bahwa oh ya, ini ada perbuatan yang tidak baik. Maka seiring perkembangan waktu mungkin kita sering melaksanakan meditasi, sering belajar dharma, maka kita akan timbul pertanyaan, kan ini perbuatan yang tidak baik ya, kenapa saya lakukan? Ketika ini muncul dari pertanyaan, maka akan timbul tekad, saya harus bertekad, ini adalah perbuatan yang tidak baik. Saya bertekad supaya di kemudian hari saya tidak berkata-kata yang kotor lah, supaya saya bertekad untuk berkata-kata tidak benar ya. Akan timbul tekad. Saat ini bertekad belum tentu besok
bisa berubah. Sekarang bertekad, nanti mungkin contohnya malam ini bertekad. Mungkin nanti pulang karena mungkin jalannya rame, ada yang potong sembarang, bisa juga matanya keluar, anjingnya keluar. Ya udah nggak apa-apa, proses. Yang penting kan tadi udah punya tekad. Mungkin tekad pertama lewat, tekad kedua lewat, tekad ketiga lewat, keempat lewat, mungkin ke-10 kalinya. Oh ya, begitu dipotong lagi timbul kesabaran. Oh ya, Buddha, damai. Itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, jadi untuk merubah itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sama halnya dengan Bapak Ibu bertekad menjalankan Pancasila Buddhis, ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, ya, tidak berbohong, tidak makan dan minum menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu sebuah bacaan yang gampang dibaca, yang gampang diingat, yang gampang dihafal. Tapi sebuah prakteknya tidak semudah itulah Bante. Ya, Bante juga memahami itu. Tapi ketika seseorang punya tekad, ya, ini lama-lama tekad ini akan menjadi rem kontrolnya. Tapi ketika seseorang tidak pernah bertekad, maka ya ibarat air itu masuk nggak ada saringannya. Mungkin kadang-kadang saringan pertama bablas saja. Mungkin lama-lama ya ini akan menjadi rem kontrol. Maka untuk berbuat baik, orang yang mungkin terbiasa terbuat jahat, yang pertama dia harus tahu ini perbuatan ini baik atau tidak. Ketika ini tidak baik, ya sudah, tahu saja udah baik. Daripada tidak tahu, ini adalah sebuah ketidakbaikan. Ketika ketidakbaikan itu sering terjadi, sering kita lakukan, suatu saat akan muncul sebuah pertanyaan, ini kayaknya perbuatan ini tidak baik, harusnya saya tidak lakukan. Ketika pertanyaan ini muncul, maka akan timbul tekad. Ketika tekad ini sering kita ucapkan, maka itu akan menjadi filter penyaring. Nah, ketika ini saringannya bagus, ya, maka tindakan kita akan makin baik. Maka ini proses ini harus kita lewati, ya, kita abaikan. Yang kelima, kita pahami bahwa tentang yang disebut kepemilikan karma, bahwa saya hidup dari karma saya. Saya adalah pewaris, pemilik dari karma saya sendiri. Baik dan buruk yang saya lakukan, saya adalah penanggung jawab karma ini. Maka ketika kita paham tentang kepemilikan karma, ketika orang berbuat salah terhadap kita, ya sudah, dia punya karma masing-masing. Dia berbuat pasti suatu saat juga akan memetik buah karma yang dia tanamnya. Bante kan gak enak, Bante kan kalau gini-gini terus siapa sih yang gak sabar? Orang ini harus kasih disadarkan Bante, orang ini harus dikasih pemahaman Bante. Boleh kalau mungkin ada kawan, ada kerabat yang mungkin selalu bertindak yang tidak baik, kita bertekad untuk menyadarkan mereka. Ya boleh, tetapi ada caranya juga. Bagaimana kita menyadarkan mereka, orang yang suka berbuat tidak baik terhadap kita atau mungkin suka berbuat tidak baik kepada orang lain. Ketika ingin menyadarkan mereka, ya tentunya harus lihat waktu yang tepat. Contohnya ketika mungkin kita melihat seorang sahabat kita, antar sahabat sedang bertengkar atau mungkin sedang perang mulut. Wah, ini kayaknya nggak bagus ini. Harus kita damaikan, harus kita berikan nasihat supaya tidak bertengkar. Kalau dalam emosi kita kasih nasihat, ya bisa juga kita digampar. Karena dibilang mungkin ikut campur tangan. Ya. Maka cari waktu, kondisi yang tepat. Ketika dia amarahnya, emosinya lagi memuncak, ya sudah, biarkan. Kita hanya bisa menjaga supaya mungkin tidak terjadi sesuatu yang fatal. Cukup kita jaga, tidak usah kita mencoba untuk memberikan nasihat. Karena bisa-bisa niat yang baik ini justru bisa menjadi malapetaka buat diri kita. Ya sudah, ketika ada orang, mungkin orang tua kita berantem atau mungkin siapa yang berantem, sudah, kita hanya kalau bisa hanya sekedar
menjaga supaya tidak terjadi sesuatu yang lebih berat, lebih parah. Ketika kita memberikan nasihat, cari waktu yang tepat, suasana yang tepat. Ketika mungkin sudah reda, mungkin sudah agak dinginan, ayo sudah kita baru ngomong. Cara ngomongnya juga harus sopan santun, lemah lembut. Ya. Kalau benar ya katakan benar, kalau salah katakan salah. Ketika memberikan nasihat itu jangan memihak, tapi berbicara pada suatu fakta, sebuah kebenaran yang ada. Terkadang ketika kita ngomong sama orang yang bertikai atau yang sedang bertengkar, kita tuh ngomong hanya segera ingin supaya nanti kita dibela, supaya kita nanti didukung ketika ada masalah sama orang ini. Maka ini yang salah. Sehingga orang ini kadang-kadang tidak sadar. Kenapa? Ketika kita membenarkan apa yang salah. Maka kita harus ngomong pada saat yang tepat, ya. Bicara dengan penuh kelembutan, jangan penuh kekasaran, bicara sebuah kebenaran, bukan omong kosong. Ya. Ketika ini kita praktekkan, kita lakukan, maka orang yang tadinya melakukan tindakan yang tidak baik, ini pelan-pelan bisa menerima. Kalau kita benar-benar bahwa apa yang saya lakukan ini adalah sebuah ketulusan. Karena buah cinta. Saya mencintai seseorang ini supaya dia hidup bahagia. Supaya hidup mereka itu tidak penuh dengan kebencian. Maka ketika kita dari faktor cinta, faktor kasih sayang, maka ketulusan ini akan membuahkan hasil. Ya, jadi itu yang mungkin Bante harapkan, mudah-mudahan kita di sini mendapatkan suatu kedamaian, kebahagiaan. Mungkin ini sedikit yang bisa Bantekan, walaupun sedikit, mudah-mudahan menjadi suatu pengetahuan baru buat Bapak Ibu sekalian. Dan akhir kata dari Bante, selamat malam, Namo Buddhaya.